Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Mister akan menjelaskan tentang materi yang telah kalian catat minggu kemarin. Nah, materinya yaitu iman kepada malaikat. Nah, sebelum Mister jelaskan, Mister ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mengirimkan catatan yang telah Mister tugaskan kalian. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu pengertian malaikat. Nah, menurut bahasa atau kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak, yang berarti kekuatan. Nah, dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya malaikat itu adalah pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas-tugas tertentu kepada malaikat untuk melaksanakan perintahnya, suruhnya istilahnya lah. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Jadi walaupun kita itu tidak dapat melihat malaikat karena malaikat itu tergolong ke dalam makhluk gaib, tapi kita wajib mengimaninya atau percaya bahwa malaikat itu ada. Dia diciptakan dari cahaya. Nah, beda dengan iblis. Iblis itu kan diciptakan dari api. Nah, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Ini malaikat ini salah satu makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah itu 100%. Beda sama manusia. Manusia kan kadang taat, kadang enggak. Ketaatannya juga ada yang 50%, ada yang 60% ketaatannya. Nah, ini beraneka ragam. Mereka tidak pernah berdosa. Nah, kenapa tidak berdosa? Karena mereka taat 100% terhadap perintah Allah. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Kalau yang 10 malaikat itu jenisnya lah. Tapi kalau yang 10 itu misalnya malaikat, anggap Jibril. Misalnya Jibril. Berapa orang Jibril? Berapa macam Jibril? Malaikat mungkar, nangkir, berapa? Nah, kalau jenisnya itu jenisnya yang 10 itulah. Nah, nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, yang pertama ada malaikat Jibril. Bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Wahyu ini sejenis perkataan atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala lah yang disampaikan kepada nabi dan rasul. Nah, contohnya lah wahyu ini. Contohnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu wahyu atau kalam Allah atau perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perantaranya yang menyampaikan itu adalah Jibril. Nah, jadi Allah tidak menyampaikan secara langsung kepada Nabi Muhammad, tapi diperantarai melalui Jibril. Jadi Jibril yang turun menemui Rasul Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Mikail, bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Jadi rezeki itu dibagikan ke semua makhluk hidup. Mau dia taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah atau ingkar kepada Allah, dia tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Mikail. Ini ada menimbang hujan. Hujan itu maksudnya mengatur hujan lah, hujan, panas. Dan angin dan juga bintang-bintang. Ini mengatur maksudnya. Dan malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Nah, sangkakala itu sebuah trompet yang suaranya itu mampu menghancurkan alam semesta yang kita sebut dengan kiamat. Nah, jadi kalau sangkakala ini ditiup, maka hancurlah seluruh alam semesta. Nah, ini kiamat. Kemudian malaikat Izrail, malaikul maut atau malaikat maut bertugas mencabut nyawa seseorang. Jadi
Kalau orang meninggal itu, meninggal dunia, maka yang mencabut ruh dari jasadnya itu adalah malaikat Israil. Nah, kemudian malaikat mungkar dan nangkir, ini dua lah, malaikat mungkar dan nangkir, bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Kemudian malaikat rakib atid. Nah, dia bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kemudian malaikat malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka, menjaga neraka. Kemudian malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ini surga dan neraka ini kapan adanya? Ketika dunia sudah kiamat. Nah, ketika dunia sudah kiamat, maka neraka dan surga akan ada penghuninya. Kalau yang mati sekarang ini, dia nggak langsung masuk neraka, tapi di alam barzah. Apabila dia amalnya baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kalau dia berbuat maksiat di dunia, maka dia akan mendapat siksa kubur. Oke, nah sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Saking taatnya. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Nah, maksudnya tuh sifat seperti memiliki hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Jadi dia terbebas dari semua sifat yang dimiliki manusia dan jin. Dia tidak memiliki nafsu, tidak bisa lapar, tidak bisa sakit, tidak perlu makan, tidak perlu tidur, ibadah dia kerjanya. Selalu takut dan taat kepada Allah. Tadi makhluk hidup yang paling taat itu adalah malaikat, makhluk ciptaan Allah yang paling taat. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang ini Allah SWT. Mempunyai sifat malu. Malu itu maksudnya malu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itulah konotasinya. 6. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap. Bau tidak sedap lah, bau busuk. Nah, makanya orang sholat itu kan atau ke masjid itu dianjurkan memakai wangi-wangian. Kenapa? Karena malaikat itu suka dengan bau wangi-wangian. Anjing dan patung. Nah, jadi dia tidak suka dengan. Jadi rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung, patung nggak patung kan? Maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh malaikat, terutama malaikat lah. Kemudian dia tidak makan dan minum. 8. Mampu mengubah wujudnya. Dia bisa mengubah wujudnya sesuka dia. Mau jadi apa? Bisa. 9. Memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Memiliki kekuatan dia malaikatnya super power. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan memiliki kecepatan secepat cahaya. Oke. Mungkin sampai sini aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Akhiri penjelasan kali ini, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.